Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran PKWU dan pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kemasan makanan awetan nabati. Materi yang kita bahas itu ada kompetensi dasar KD 33, yaitu menganalisis sistem pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati dan pengemasan berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. KD 4.3-nya yaitu mengolah makanan awetan dari bahan pangan nabati berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mengetahui bahan kemas makanan awetan dari bahan pangan nabati dan mempraktikkan peranannya dalam kehidupan. Nah, penjelasannya kemasan itu adalah alat untuk melindungi makanan dari pengaruh luar agar produk tetap higien dan awet, kemudian mudah dikonsumsi dan mudah juga didistribusikan. Ya. Jadi artinya kalau makanan itu dikemas maka itu akan lebih efektif dalam mendistribusikan. Kemudian apa itu pengertian dari kemasan itu? Ini menurut para ahli. Swata mengartikan bahwa kemasan itu adalah pembungkus atau packaging, ya. Packing adalah kegiatan-kegiatan umum dan perencanaan barang yang melibatkan penentuan desain, pembuatan bungkus atau kemasan suatu barang. Nah, sedangkan menurut Saladin itu bahwa kemasan itu adalah wadah atau bungkus. Jadi beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kemasan adalah suatu kegiatan merancang dan memproduksi bungkus suatu barang yang meliputi desain, bungkus, dan pembuatan bungkus produk tersebut. Apa fungsi kemasan? Ini menurut Winardi itu fungsi kemasan itu ada 3, yaitu untuk melindungi benda perniagaan yang bersangkutan terhadap kerusakan-kerusakan dari saat diproduksinya sampai saat benda tersebut dikonsumsi. Yang kedua itu untuk memudahkan pengerjaan dan penyimpanan benda-benda perniagaan tersebut oleh para perantara dan para konsumen. Dan yang ketiga, guna menjual produk yang bersangkutan. Sedangkan tujuan kemasan itu menurut Lau dan Weber itu adalah yang pertama physical production, yaitu melindungi objek dari suhu atau getaran, guncangan atau tekanan dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian kalau menurut Binomo sebagai barrier protection, yaitu melindungi dari hambatan oksigen uap air, ya, kemudian debu dan sebagainya. Ya. Nah, dan yang ketiga sebagai containment or agglomeration, ini yakni benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan untuk pengemasan tersebut atau untuk distribusi tersebut. Maaf, maksudnya untuk distribusinya. Nah, selanjutnya information transmission, yaitu informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang, atau membuang paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. Nah, selanjutnya
reducing tip, yakni kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik, menunjukkan tanda-tanda pembukaan sangat membantu dalam pencegahan pencurian paket, juga termasuk memberikan kesempatan sebagai perangkat anti pencurian. Nah, jadi bisa juga seperti itu fungsi dari suatu kemasan. Nah, selanjutnya fungsi yang berikutnya itu sebagai convenience, itu yakni feature yang menambah kenyamanan dan dalam distribusi, penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan, kembali penutup, penggunaan dan digunakan kembali, ya. Dan selanjutnya itu untuk marketing, yakni kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produknya, ya. Karena kemasan ini juga bisa sebagai daya tarik calon konsumen untuk membeli produk yang akan kita pasarkan. Nah, syarat-syarat kemasan diantaranya yang pertama adalah kemasan harus dapat melindungi isi dari pengaruh lingkungan dan saat distribusi. Kemudian yang kedua, kemasan itu harus menjadi media penandaan terhadap barang yang dikemas. Yang ketiga, kemasan itu harus mudah dibuka dan mudah ditutup kembali. Dan yang keempat, kemasan itu harus dapat mempromosikan diri sendiri bila sedang dipajang. Dan yang kelima itu, bahan kemasan itu akan lebih baik jika ramah lingkungan. Nah, demikianlah materi untuk hari ini saya cukupkan. Jadi ini mengenai kemasan, pengertian kemasan, tujuan kemasan, kemudian manfaat, serta syarat-syarat kemasan suatu produk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.